Kali ini kita akan membicarakan strategis for helping in crisis. Strategi untuk membantu orang yang mengalami krisis itu sangat berbeda-beda, sangat bervariasi. Karena efek krisis buat seorang individu sangat pribadi dan lingkungan hidupnya juga sangat bervariasi. Ya, sementara masalahnya menyangkut kehidupan manusia yang sangat mendasar. Walaupun demikian ada beberapa prinsip dasar dalam membantu ya strategi itu ya. Pertama, memberikan emotional support ya dalam bentuk kontak yang hangat, penghiburan, mendengarkan keluhan, ungkapan perasaan. Yang kedua adalah perubahan di dalam lingkungan ya. Jadi menyediakan lingkungan yang aman, yang nyaman sehingga orang dapat mengolah krisisnya. Lalu yang berikutnya adalah perubahan di dalam persepsi individu mengenai masalah yang dihadapinya atau perubahan dalam mengartikan krisis yang dihadapinya. Dalam strategi menolong untuk menghadapi orang yang krisis, yang sangat penting diperhatikan adalah kesegeraan. Ya, jadi membantu orang yang mengalami krisis makin cepat makin baik karena kadang-kadang mereka melakukan tingkah laku yang bisa membahayakan dirinya atau lingkungannya. Dan juga kalau masih awal orang mengalami krisis, semangat untuk berubah, semangat untuk mengatasinya masih cukup kuat daripada kalau krisis itu sudah cenderung berlarut. Pembahasan mengenai strategi untuk menolong orang yang mengalami krisis ini berbeda dari yang ada di buku karena saya melakukan pengelompokan. 4 yang pertama itu adalah yang dilakukan oleh helper secara pribadi. Sementara strategi kelima sampai dengan 9 itu menyangkut lembaga, artinya melibatkan pihak-pihak lain dalam menolong orang yang mengalami krisis ya. Yang pertama itu adalah crisis intervention step. Hal ini buat saya paling penting ya karena ini bersifat umum. Langkah pertama untuk menolong helpy adalah pertama, membuat appraisal. Jadi membuat pemeriksaan, membuat penilaian mengenai keadaan helpy ya. Jadi dirinya, kepribadiannya, lingkungan hidupnya dan sebagainya ya. Jadi itu kita harus mempunyai gambaran yang lengkap. Lalu yang kedua, harus diputuskan bantuan apa yang paling diperlukan oleh helpy ya. Dan kalau ada beberapa yang ingin dilakukan, maka perlu disusun skala prioritas ya. Jadi mana yang paling perlu dan bantuannya dalam bentuk apa ya. Apakah hanya sekedar mendengarkan, apakah sudah harus membantu menemukan mendorong untuk melakukan jalan keluarnya atau apa ya, harus ditentukan. Yang ketiga, melakukan tindakan yang dapat membantu helpy secara langsung. Jadi melakukan sesuatu yang langsung berdampak, berefek pada penyelesaian masalah helpy ya. Jadi misalnya menolong secara langsung dengan memberi informasi, melakukan relaksasi dan sebagainya karena itu akan langsung terasa efeknya ya. Lalu yang keempat ya adalah membantu helpy untuk mengolah krisis yang dialaminya ya, antara lain dengan mengusahakan menemukan keseimbangan
dalam hidupnya, menguatkan kemampuan adaptasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan hidupnya dengan cara mengurangi ketegangan yang dialaminya, ya, atau membuat rencana apa yang akan dilakukan, ya. Dalam keadaan seperti ini, kita hanya berharap bahwa intervensi terhadap krisis itu kita hanya memulihkan ke keadaan semula. Kita tidak berharap bahwa kita bisa meningkatkan kondisi healthy menjadi lebih baik. Strategi yang kedua adalah therapeutic counseling strategi. Ya, jadi artinya dalam therapeutic counseling strategi ini, helper melakukan konseling tatap muka langsung, ya, dengan help me, lalu tidak melibatkan orang lain. Biasanya mengolah masalah yang dihadapi helpee dan menyepakati apa yang dibicarakan, apa yang dilakukan, pembagian tanggung jawab pelaksanaan, sampai pada akhirnya konseling diakhiri. Ya, jadi intinya adalah sampai ke problem solvingnya. Bahkan kalau bisa sampai ke behavior changing, karena ini sifatnya terapeutik. Tujuannya bisa bermacam-macam, ya. Jadi misalnya mengubah tingkah laku bisa jadi. Ya, yang kedua menemukan makna pengalaman penderitaan atau makna hidup, sehingga dia mengatakan dia kalau dalam hidup sehari-hari menemukan hikmah dari penderitaannya, sehingga pengalaman itu membuat dia lebih kuat jadinya, ya. Atau tujuan konselingnya bisa mengubah lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku healthy dengan harapan akan mengubah kebiasaan healthy yang berisiko, ya, terutama kalau lingkungan itu adalah lingkungan yang mempengaruhi munculnya krisis. Jadi kadang-kadang lingkungannya yang perlu diubah, ya. Misalnya nanti kita di salah satu itu akan membicarakan menciptakan support system, ya. Jadi itu mengubah lingkungannya. Strategi yang ketiga adalah building and maintaining hope. Jadi membangun dan memelihara harapan yang ada, ya. Pada dasarnya orang yang mengalami krisis itu orang yang putus asa, depresi, kehilangan harapan. Ya, jadi dalam keadaan ini untuk dapat mengolah, helpee sangat membutuhkan bantuan dari helper untuk menumbuhkan harapan, menumbuhkan semangat lagi untuk melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang bersumber pada hal-hal yang bersifat religius atau spiritual. Dalam building and maintaining hope itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa helpee mempunyai kekuatan di dalam dirinya, ya, dan untuk bisa menyadari kekuatan, helpee harus mengakui dulu bahwa pada saat ini dia sedang kehilangan harapan, ya, pada saat ini dia sedang mengalami krisis. Baru dibicarakan tentang bahwa dia mempunyai kekuatan. Yang kedua adalah menentukan goal yang jelas dan realistik dan spesifik. Ya, kalau ada beberapa goal yang ingin dicapai, harus dibuat skala prioritasnya. Karena goal itu yang membuat orang bisa punya alasan untuk berbuat sesuatu. Ya, jadi misalnya pada waktu mengalami krisis, seringkali orang itu diingatkan gitu bahwa anaknya sedang kuliah dan menjelang lulus. Jadi, ayo kamu bersemangat lagi, atasi masalah kamu supaya kamu nanti bisa menghadiri wisuda dan anak kamu sangat berharap kamu datang. Itu merupakan goal yang realistik dan spesifik, ya, yang kadang-kadang membuat orang bersemangat lagi. Yang ketiga, mengecek, ya, kekuatan motivasi helpee untuk mencapai goal. Jadi lihat, dia sebetulnya kepribadiannya orang yang pejuang, orang yang kuat, atau orang yang lemah untuk mencapai goal, ya.
Itu perlu kita ketahui. Lalu yang berikutnya, mendorong Helpy untuk mengerahkan energinya, ya, untuk keluar dari suasana yang putus asa, perasaan tidak berdaya, untuk mulai melakukan sesuatu, ya, mempersiapkan berbagai cara untuk pengerahan energi. Misalnya untuk mendorong Helpy mengerahkan energi itu kadang-kadang dilakukan dengan self-talk, ya. Jadi mengatakan Helpy untuk mengatakan kepada dirinya, saya mampu, saya bisa, ya. Lalu bisa juga menunjukkan pengalaman orang lain yang berhasil untuk mengatasi masalah yang serupa. Tapi orang yang dijadikan model itu harus orang yang kurang lebih mirip dengan dia, ya. Kalau orangnya beda, maka dia akan mengatakan, ya dia bisa, tapi saya belum tentu bisa. Langkah dalam membangun harapan Helpy itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Helpy mengungkapkan perasaan terbebani, tertekan, putus asa, depresinya berulang-ulang, ya. Kadang-kadang dia menceritakan berulang-ulang kejadiannya, perasaannya, karena ternyata dengan melakukan itu dia bisa merasa lega. Mungkin kalau dia cerita itu ke orang lain, orang bosan dan tidak memperdulikan dia, bahkan mungkin mengkritik dia karena membicarakan keluhan yang sama berulang-ulang. Tapi karena kali ini didengarkan oleh helper, ada efek kelegaannya, ya, bahwa dia merasa ada orang yang mengerti dan sebagainya pada waktu dia mengulangi perasaan yang dia rasakannya. Kalau dia sudah merasa lega, maka dia mulai bisa berpikir. Maka dilakukan integrasi kognitif. Jadi mulai memakai logika dia, ya. Jadi membicarakan pemikiran-pemikiran yang selama ini membuat dia putus asa, tidak berdaya, itu sebenarnya tidak logis, ya. Dan diajak untuk berpikir logis. Salah satu contohnya adalah pendekatan rasional emotif terapi dari Ellis, ya. Jadi artinya mengajak dia melepaskan pemikiran-pemikiran yang tidak logis, tidak rasional, ya, menjadi pemikiran yang rasional, ya. Kalian nanti bisa baca, ya, rasional emotif terapi dari Ellis, di perpustakaan ada bukunya. Lalu yang ketiga, kalau integrasi kognitifnya dia sudah melihat bahwa oh ternyata keadaannya seperti ini, maka yang berikutnya mengajak Helpy untuk mengerahkan sumber daya yang ada, ya, kekuatan yang ada, memberi dukungan emosional kepada Helpy, ya, mendorong Helpy untuk keluar dari sikap pasif. Tapi bila dia menunjukkan gejala gangguan pemikiran yang serius, di mana dia sulit untuk keluar dari ketercekamannya, biasanya pada waktu integrasi kognitif saja sudah kelihatan, maka dia perlu dikirim ke tenaga yang lebih ahli. Kadang-kadang membutuhkan bantuan psikiater, bantuan obat misalnya, ya, untuk membantu meredakan krisisnya, ya. Yang berikutnya, kalau memang dia sudah berhasil mengerahkan sumber daya yang ada, dia mulai bersemangat, dia mulai membuat rencana, maka berikutnya Helpy diminta untuk bertindak, ya. Helper mendorong Helpy untuk bertindak, kadang-kadang membantu dia untuk membuat rencana, dan rencana itu harus dia laksanakan sebelum pertemuan berikutnya, ya, dan menunjukkan bahwa di dalam krisis ada jalan keluar, ya. Jadi nih kita lihat nih keadaannya seperti ini, tapi masih ada jalan keluar. Strategi yang terakhir yang dilakukan oleh helper adalah consoling. Consoling artinya memberi penghiburan, menimbulkan rasa nyaman, kelegaan, yang merupakan pendekatan yang bercorak kerohanian. Pada prinsipnya, consoling strategi ini bersumber pada agama dan iman.
yang memberi perlindungan dan kekuatan. Tapi dalam psikologi kita juga dapat memanfaatkannya tanpa memakai sumber-sumber agama atau iman. Ya, jadi dengan mengajak HLP melihat segi-segi positif dalam hidupnya. Ya. Konseling strategi pada dasarnya mengajak HLP menerima kenyataan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Ya. Contohnya, nah ini sangat banyak terjadi ya, bahwa contohnya orang tua yang mempunyai anak dengan cacat fisik atau mental yang akan menjadi beban dia sepanjang hidupnya, atau anak yang mempunyai orang tua dengan penyakit yang kronis ya, seperti Alzheimer misalnya ya, di mana tingkah laku orang tua itu menjadi amat sangat membingungkan buat orang yang merawatnya ya. Bahkan dari beberapa catatan tentang kasus, banyak orang yang merawat orang Alzheimer itu meninggal lebih dahulu daripada penderita Alzheimer-nya ya, karena mungkin mengalami krisis ya, dan tidak ada yang membantu. Prinsip dasar penghiburan adalah memberi penjelasan yang akurat kepada HLP mengenai keadaan yang menjadi tanggung jawab dia. Jadi nggak usah memberi penghiburan yang kosong, yang membohongi ya. Jadi bahwa kenyataan yang dihadapinya memang berat, itu dia harus kita ungkapkan secara akurat. Risiko yang harus dia hadapi apa, tapi juga jangan lupa untuk menunjukkan bahwa ada support system, ada orang-orang yang akan dan bisa membantu dia. Minimal ada psikolog, minimal ada dokter yang bersifat profesional. Tapi sekarang banyak sekali anak-anak yang berkebutuhan khusus itu orang tuanya membentuk paguyuban, membentuk komunitas yang merupakan support system ya, dan itu sangat menghibur ya. Lalu menyadarkan pelayanan apa yang bisa didapat dari komunitas support system yang menjadi hak mereka. Jadi mereka tidak lagi sungkan untuk merepotkan orang, menyusahkan orang. Tidak, itu hak mereka, karena kalau tanpa itu mereka tidak akan kuat untuk menjalani ini dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi ditunjukkan bahwa kalau dapat bantuan dari komunitas atau dari orang-orang sekelilingnya, nggak usah merasa terbebani. Itu hak dia gitu, karena dia punya beban yang berat ya dalam hidup ini yang tidak mungkin dia pikul sendiri ya. Dan yang terakhir dalam konseling itu adalah menjalin komunikasi yang berlanjut jangka panjang sesuai dengan kebutuhan HLP. Jadi HLP ini sangat membutuhkan bantuan untuk didengarkan, untuk mengeluh. Kadang-kadang dia merasa berdosa bahwa dia mengeluh, padahal itu sudah merupakan takdir, sudah merupakan kenyataan hidup dia. Tapi bahwa dia mengeluh, kadang-kadang dia merasa seperti tidak bisa pasrah, tidak bisa bersyukur kepada Tuhan dan merasa bersalah. Nah, kita perlu membantu HLP ya untuk bisa mengolahnya dengan baik supaya dia bisa memperlakukan orang yang dibantunya itu tidak berlebihan. Kadang-kadang orang itu menjadi overprotect, merawat orang yang jadi tanggung jawab dia itu secara berlebihan, tapi kadang-kadang dia juga menjadi denial. Kadang-kadang dia menjadi menolak untuk membantu, tapi dia tetap terpaksa membantu sehingga dia mengalami konflik. Strategi yang berikutnya adalah crisis center ya. Jadi crisis center itu suatu lembaga ya, suatu tempat ya, ya kadang-kadang berupa rumah atau berupa bangunan ya. Nah, crisis center itu biasanya membantu orang-orang yang mengalami krisis yang bersifat darurat ya. Jadi misalnya orang yang berniat untuk bunuh diri, orang yang menyalahgunakan obat yang kadang-kadang tingkah lakunya tidak terkontrol, atau korban kekerasan yang tidak berdaya
Kalau tidak dibantu, tidak dikeluarkan dari situasinya, dia akan mengalami kesulitan. Nah, crisis center itu bisa memberikan bantuan dalam bentuk telepon misalnya, ya. Crisis center ada telepon di mana orang bisa menelepon dan biasanya itu berlangsung 24 jam, ya, memberi informasi tentang referral kemana mereka bisa mendapatkan bantuan, atau bahkan crisis center kadang-kadang merupakan tempat, ya, sekarang banyak sekali disebut dengan rumah singgah di Indonesia, di mana orang bisa datang dan bisa tinggal untuk menenangkan diri selama beberapa waktu, dan petugas di situ akan memberikan bantuan, ya. Dalam crisis center ini biasanya yang bertugas adalah relawan, ya, sebagian besar relawan, dan untuk mempersiapkan mereka supaya dapat memberi pelayanan yang baik, biasanya crisis center penanggung jawabnya akan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka siap untuk menghadapi situasi yang darurat, baik dalam telepon atau orangnya datang langsung. Strategi yang keenam itu adalah multiple impact support strategy, ya. Jadi dalam hal ini kalau crisis center menghadapi yang betul-betul darurat, sedang mengalami krisis yang membutuhkan bantuan segera, multiple impact support strategy itu merupakan usaha membantu yang sifatnya intensif, ya. Jadi mendalam, ya. Jadi betul-betul serius mendalami helping-nya, dan juga ekstensif, melibatkan banyak pihak. Biasanya digabungkan dengan program behavior change, ya. Timnya biasanya terdiri dari berbagai pihak, ya, tenaga ahli yang bekerja sama terencana sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi kadang-kadang ada dokter, ada perawat, ada social worker, lalu ada relawan juga, ada psikolog dan sebagainya, ya. Dan mereka bekerja sama untuk membantu, ya. Support diberikan dalam bentuk lingkungan yang menunjang untuk proses penanganan krisis, ya, yang disertai dengan pelayanan, hubungan yang hangat, menerima, memahami helpee yang sedang membutuhkan bantuan. Sebagai contoh, untuk multiple impact strategy, misalnya orang yang datang dengan krisis di dalam keluarga biasanya membutuhkan waktu 2 hari penuh, ya. Multiple impact strategy akan menyediakan lingkungan yang nyaman, yang aman untuk membicarakan masalah, dibantu tim medis, sosial, psikologis, ya. Bantuan yang diberikan bersifat total, menyeluruh. Baik sebagai individu dia bisa konseling pribadi, ya, atau bisa juga sebagai kesatuan sistem mereka melakukan group counseling atau melakukan diskusi kelompok, ya, sesuai dengan masalahnya. Sementara untuk help yang mengalami krisis pribadi waktunya lebih singkat, ya, biasanya 1 hari, dan penanganannya lebih individual, ya. Walaupun bisa meminta bantuan dari berbagai tenaga ahli yang ada di situ, ya. Nah, di Amerika ada contoh yang disebut dengan CISD, ya, Critical Incident Stress Debriefing, ya. Ini biasanya diberikan melayani LP yang mengalami bencana, ya. Bencana itu bukan hanya bencana alam, tapi mengalami gejala-gejala yang traumatik di luar dugaan, ya. Nah, seperti di dalam crisis center, CSID ini mempunyai petugas yang bergerak cepat, ya. Kadang-kadang terdiri dari polisi, pemadam kebakaran, dokter, perawat, petugas mental health, atau relawan yang menangani berbagai kebutuhan helpee, karena helpee mengalami sesuatu yang suatu peristiwa yang
disaster, bencana, ya, yang disruption, yang mungkin membutuhkan bantuan bukan hanya itu, tapi mungkin dia terluka atau dia mengalami shock atau dia mengalami cedera dan sebagainya itu, ya. Jadi ada CSID. Strategi yang ketujuh adalah treatment center, ya. Kalau tadi itu pada waktu orang pertama mengalami krisis, perginya ke crisis center. Tapi kalau yang sudah mulai dibantu lebih intensif dan ekstensif itu pergi ke multiple impact strategy, ya. Tapi ada treatment center, ya, yang merupakan pusat perawatan. Jadi ini mirip dengan rumah sakit, ya. Jadi ada suatu lembaga dengan kontrol yang ketat, dengan aturan, ada programnya, ya. Jadi bentuknya dapat seperti rumah sakit konvensional, ya, daycare center, ya. Jadi ada orang yang mendapatkan perawatan sepanjang hari, tapi kalau malam dia pulang ke rumah, atau klinik kesehatan mental, ya. Tapi treatment center dapat juga berupa tempat yang dengan suasana rumah yang penghuninya tidak banyak. Kalau rumah sakit konvensional itu penghuninya bisa banyak, ya. Contohnya adalah tempat perawatan pengguna narkoba, remaja dengan kesulitan penyesuaian sosial. Itu kalau mereka dalam keadaan krisis, ya, dalam keadaan masih tergoncang, membutuhkan bantuan, seringkali mereka masuk ke treatment center. Jadi kalau kalian mendengar tentang lembaga rehabilitasi untuk narkoba, itu sebetulnya merupakan treatment center, ya. Jadi ada programnya, ada aturan, ditangani oleh orang-orang yang memang berwenang, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedelapan itu adalah halfway house, ya. Nah, halfway house ini merupakan lembaga transisi, ya, atau tempat transisi yang kalau orang sudah mengalami treatment, mengalami bantuan di lembaga-lembaga yang kita bicarakan sebelumnya, orang pada akhirnya harus dipersiapkan untuk kembali ke kehidupan yang nyata. Nah, itu disebut dengan halfway house, ya. Biasanya merupakan tempat yang dengan suasana rumah yang tidak terlalu banyak penghuninya. Jadi suasananya seperti suasana rumah, suasana pergaulan biasa dengan berbagai orang. Karena memang harus dipersiapkan untuk menjalani hidup yang sehari-hari, ya. Nah, tapi halfway house merupakan tempat yang semi protected, ya. Jadi bukan dia langsung bebas dicemplungkan ke dalam situasi hidup yang nyata, tapi tetap ada petugas-petugas yang tetap mendampingi, mengarahkan, kayak gitu. Walaupun mereka juga diberi kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang pada umumnya, ya. Jadi bukan hanya dengan petugas-petugas itu. Nah, tapi ada waktu di mana mereka bisa mendiskusikan, membicarakan pengalaman, bergaul dengan orang-orang yang seperti di dunia luar, sehingga mereka bisa dilatih untuk bagaimana menyesuaikan diri, bagaimana mekanisme copingnya, dan mereka siap untuk menghadapi tuntutan dari dunia nyata. Lalu yang terakhir itu adalah strategy of renewal and growth, ya. Jadi dalam strategi of renewal and growth itu adalah suatu strategi untuk hidup baru, ya, untuk pengembangan diri, ya. Kelompok ini memberi bantuan jadi untuk menyadarkan mengenai kemampuan, kekuatan yang ada di dalam diri Helpy, dan mendorong Helpy untuk mewujudkan kemampuan itu, ya. Jadi lebih mensupport untuk mewujudkan kemampuan, karena tadi kan ini kita bayangkan kalau dia sudah halfway house, dia masuk ke lingkungan. Nah, ini ada strategi. Jadi kalau mereka sudah ada di dalam kehidupan nyata, mereka perlu kelompok-kelompok yang memberi bantuan, ya.
Biasanya bantuan ini diberikan pada saat stres sudah mereda. Jadi artinya sudah melewati berbagai strategi tadi. Ya, pada saat HELPI sudah dapat berpikir logis, ya, pada umumnya sudah ada di kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian mereka dapat berdiskusi untuk menentukan tujuan, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan membuat rencana. Karena tujuannya adalah untuk growth, ya. Kelompok seperti ini biasanya terbentuk secara spontan dan tidak berstruktur dan biasanya ditangani oleh orang-orang yang mengalami masalah serupa, ya. Misalnya single parents. Nah, itu membentuk komunitas single parents, ya. Atau orang-orang yang sudah lepas dari ketergantungan narkotik. Mereka membentuk komunitas-komunitas seperti itu, ya. Dan biasanya mereka membentuk komunitas itu tanpa persiapan dalam bentuk pelatihan. Jadi mereka berdasarkan pengalaman saja, ya. Bagaimana menyelenggarakan pertemuan, membantu teman-teman yang datang ke situ. Apalagi sertifikasi atau pengawasan dari pemerintah pada umumnya tidak ada, ya. Dan belum tentu ada tenaga ahli, ya, di dalam menangani masalah, ya. Nah, contohnya adalah kelompok meditasi, kelompok single parents, ya, atau kelompok-kelompok lain yang itu, atau kadang-kadang hanya sekedar kelompok yang melakukan art therapy, ya. Nah, kegiatannya ditentukan bersama, seringkali tidak ada kurikulum dan silabus, spontanitas. Tujuannya adalah untuk melatih skill yang diperlukan oleh HELPI dan mengolah pengalaman hidup yang dirasakan mengganggu. Misalnya, mereka menyelenggarakan pada waktu tertentu training tentang komunikasi, diskusi kelompok tentang pengasuhan anak, dan sebagainya. Ya, helper dalam hal ini perlu mengingatkan HELPI untuk berhati-hati memilih kelompok-kelompok seperti ini dan memberi informasi mengenai kelompok mana yang aman untuk diikuti. Maka ada baiknya sebagai helper kita punya informasi seperti itu, ya, tentang kelompok-kelompok seperti itu. Nah, itulah pembahasan tentang strategi, ya. Jadi kita lihat ada yang dilakukan oleh helper, ya, ada yang dilakukan oleh lembaga, dan saya mencoba untuk mengurutkan walaupun tidak selalu berurutan. Orang tidak selalu harus ke crisis center, multiple impact treatment center, tidak selalu harus seperti itu, bisa tidak melalui crisis center, tapi kalau dilihat pemanfaatannya berurutan seperti itu.